Shalom, salam sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam acara renungan di hari ini. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang baik. Kami bersyukur atas kesehatan, atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini, kami sudah siap untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Kiranya Bapa akan memberkati kami. Kiranya Bapa akan memberikan hikmat kepada kami, agar kami boleh memahami firman Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema kita renungan di hari ini, di tanggal 12 ini adalah yang haus, titik-titik-titik. Nah, kenapa diberikan titik-titik? Karena saya akan mengajak Bapak Ibu, kita akan melengkapi kalimat tema hari ini. Kita akan melengkapinya dengan mencari kebenaran melalui firman Tuhan yang akan diambil dari Yesaya 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Firman Tuhan hari ini menyatakan dengan jelas bahwa siapapun yang haus, mari minumlah air. Ini terjadi untuk kebutuhan kita secara fisik. Tapi ketika kita akan minum air, ada tahapan yang kita lakukan. Salah satunya adalah membuat keputusan. Misalnya, ketika kita menemukan pedagang minuman seperti ini, bagi beberapa saudara yang mungkin punya masalah dengan lambung, atau yang mungkin tidak suka, akan berpikir dulu ya, kalau nanti saya minum ini bermasalah nggak ya? Nah, hal-hal seperti ini ketika kita akan mengambil keputusan, maka kita harus mencari kebenaran. Tema kita hari ini yang haus titik-titik-titik, bukan sekedar haus secara jasmani, tetapi juga lebih difokuskan kepada haus secara rohani. Di mana diri kita, di mana jiwa kita haus akan titik-titik. Haus akan apa? Mari kita temukan jawabannya pada ayat-ayat berikut. Yang pertama, diambil dari ayat 2-5. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan kau. Dengan jelas, kita tadi simak ya, bahwa kita jangan menghabiskan uang kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu duniawi. Tetapi mari kita dengarkan firman Tuhan untuk memenuhi kebutuhan abadi kita. Ayat berikutnya saya ambil dari ayat 6-8. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya.
baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jelas-jelas ya, sudah kita simak bersama. Untuk memuaskan dahaga kita harus menyendengkan telinga kita, dan kita juga harus mencari Tuhan. Kenapa? Karena kita perlu mengikuti rancangan Tuhan, bukan rancangan manusia. Mengapa? Mengapa kita harus mengikuti rancangan Tuhan? Karena Tuhan memberikan satu janji. Janji Tuhan tertera pada ayat 9-12. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Ada sukacita yang Tuhan janjikan. Ada kedamaian. Ada kegembiraan. Ada sorak-sorai yang akan kita nikmati. Jika kita mengikuti perintah Tuhan, inilah janji yang Tuhan sediakan bagi kita. Namun Bapak Ibu, terkadang sebagai manusia, kita sulit melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Mengapa? Ada dua alasan. Yang pertama adalah iblis mengganggu keteguhan iman kita, sehingga membelokkan arah menjadi tidak benar. Alasan yang kedua, manusia ini lemah. Kita semua tidak berdaya. Kita semua mudah dikuasai oleh keinginan dan kepentingan pribadi. Hal-hal yang membuat kita mudah. Hal-hal yang memuaskan kedagingan kita. Itulah hal-hal yang menyebabkan menjadi alasan kenapa kita sulit melakukan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita semua diingatkan bagaimana kita mengasihi saudara-saudara kita, melakukan hal-hal demi kemanusiaan. Banyak hal yang perlu kita lakukan. Banyak hal yang memerlukan keputusan. Tapi, marilah, kepada kita semua yang haus akan firman Tuhan, kita melakukan segala sesuatunya berdasarkan kasih. Kasih terhadap Tuhan Allah dan kasih terhadap sesama kita. Tema kita hari ini, yang haus, minumlah. Tapi pastikan bahwa kita mengambil minum dari sumber yang tepat. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan di siang hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami senantiasa menaati kebenaran firman Tuhan, untuk kami senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan rencana Tuhan, dan bukan mengikuti keinginan daging kami. Kiranya Allah Bapa yang akan membimbing kami, Allah Bapa yang akan menuntun kami, dan memampukan kami untuk kami senantiasa boleh selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami Bapa, karena kami sebentar akan melanjutkan aktivitas kami.
Kami mau menyerahkan sisa hidup kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kepada kami semua menurut kehendak-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.